berjumpa lagi dengan saya, Herti Dianingsih, dengan pembelajaran jaringan online. Kali ini, pertemuan pertama untuk kelas 12, kita akan belajar tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penasaran? Yuk mari kita simak video ini sampai selesai. Presiden Soekarno membacakan naskah teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, daerah Pengangsaan Timur nomor 56. Namun, pengakuan kemerdekaan ini masih secara de facto dan sepihak yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sedangkan, untuk menjadi sebuah negara yang sah harus ada pengakuan dari negara lain, baik secara hukum maupun secara de jure. Nah, selanjutnya, negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu negara Mesir, India, dan negara Australia. Pertama, Mesir. Nah, dukungan Mesir terhadap Indonesia ini berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku konsul jenderal Mesir datang ke wilayah Yogyakarta pada tanggal 13 hingga 16 Maret 1947. Nah, tujuan dari kedatangannya ini adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi, peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara negara Indonesia dengan Mesir. Nah, pihak Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamonjat, dan Rasjidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokrasi. Selanjutnya, negara India. Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Kamu harus tahu, diplomasi apa sih yang dilakukan oleh Sultan Syahrir? Diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini lebih bersifat politis. Kenapa? Karena dengan peran Indonesia kepada India, India ini menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Nah, hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Lalu, apa akibat dari peristiwa Black Armada itu? Akibatnya, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Selain itu, para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk bertuliskan Hands Off Indonesia. Selain ketiga negara itu, ada juga nih dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi, PBB adalah organisasi internasional yang bersifat global dan dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1945. Pelopor dari berdirinya PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi, sejak PBB didirikan, lembaga ini konsisten mendukung Indonesia sebagai negara yang merdeka. Pertemuan materi kali ini cukup sekian dan sampai jumpa.